Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Senang banget hari ini saya bisa ketemu lagi di forum ini. Tadi saya senang banget sama doanya Pak Ferry. Kita punya Allah yang luar biasa. Itu ditulis di dalam um, Ulangan 10 ditulis begini. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka. Bagian akhirnya nih, keren. Ulangan 10, 14, 15 ya, bagian akhirnya. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Memang betul bahwa tulisan ini sebetulnya ditujuin untuk orang-orang Israel. Tapi di dalam Yesus kita terima berkat yang luar biasa sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang dipilih. Kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Nah, di sini saya mau pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya begini. Kok kepena? Itu bahasa Ibraninya tuh kok kepena gitu. Kita ini sapa. Kok tiba-tiba kita dapat anugerah yang begitu luar biasa, sampai-sampai orang Ibrani aja ngomong bahasa Jawa. Dia bilang, kok kepena? Bagaimana caranya kita bisa terima anugerah yang luar biasa itu? Sehingga kita punya Bapak-Bapak yang kekal, Bapak yang luar biasa, Bapak yang perhatiin apapun. Dan kepada kita yang dipilih ini, kemudian Tuhan bilang begini, mintalah. Ayo, mau minta apa kamu? Kamu yang kita bisa pikirin ya, yang bisa kita pikirin, kita minta misalnya, minta pesawatnya Presiden Amerika apa namanya, Air Force One. Kita bilang, aku mau Air Force One Tuhan. Pesawat yang seperti itu untuk keperluanku sendiri. Jangan satu Tuhan, 15. Presiden Amerika aja nggak punya sebanyak itu. Tapi kalau kita minta pun Tuhan bilang kecil. Nggak ada artinya itu. Yang aku punya jauh lebih banyak dari itu. Aku pemilik langit di atas segala langit dan bumi serta seluruh isinya. Ayo loh, meminta apa? Yang mampu kita pikirin itu terlalu kecil dari yang dia punya. Kecil banget. Bahasa orang Jakarta, permintaan kita tuh cemen. Nah, di sini tapi jadi problem sekarang. Problemnya begini. Dalam perjalanan spiritual kita, sebagai orang yang percaya, orang yang dipilih sama Tuhan itu, coba kita renungin. Ayo, take time sedikit. Coba kita renungin. Apa yang sudah pernah kita minta kepada Allah? Ayo, apa? Renungin dulu. Dalam perjalanan spiritual kita ini, apa yang udah kita minta kepada Allah? Mungkin ada yang pernah minta kesehatan. Good, bagus. Permintaan yang baik. Mungkin ada yang pernah minta pertolongan sama Tuhan. Bagus, nggak ada masalah. Ada yang pernah minta supaya gimana Tuhan caranya bisnisku dibantu. Itu pun bagus, nggak ada masalah. Tapi coba renungin. Dari begitu banyak yang sudah kita naikkan, kita minta kepada Tuhan. Adakah pernah kita meminta hikmat dan hanya hikmat? Doa kita isinya cuman, terpujilah Engkau Tuhan, pagi ini aku datang padamu. Aku minta hikmat. Amin. Ayolah. Hikmat itu cuma nyelip biasanya. Sering banget hikmat itu
Enggak jadi permintaan pokok. Kalau sampai ke ucap pun itu kayak nggak sengaja gitu, kayak pelengkap. Tapi pernahkah kita minta secara khusus hanya hikmat dan bukan waktu lagi kepepet? Udah bingung nggak karu-karuan ini gimana ya caranya ya nyelesain masalah ini ya? Aduh, gimana ya? Tuhan, aku minta hikmat. Itu kepepet, nggak asik. Pernah nggak yang kita minta secara serius cuman hikmat? Saya tes. Tes boleh ya, namanya juga kan dosen. Tadi kan saya dikenalin dosen. Namanya dosen, ada tes-tesnya kan. Pak, permulaan hikmat adalah? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat apa? Ayo, apa permulaan dari hikmat? Pak Iwan. Pak Iwan mau ibu keren nih. Sebelah-sebelahan tapi akunnya beda. Saking semangatnya toh. Luar biasa. Oke, permulaan hikmat adalah? Takut akan Tuhan, Pak. Oh, oke, Pak Swadi. Permulaan hikmat adalah? Ya, Ayo. ya saya baca biar takut akan Tuhan permulaan Oke, hikmat. kita buka Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7. Siapa yang udah dapat? Silakan baca. Permulaan hikmat ialah? Hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi permulaan hikmat ialah? Memperoleh pengertian. Perolehlah hikmat. Oleh Jadi permulaan dari hikmat adalah ingini hikmat itu. Ingini hikmat itu. oleh hikmat. Secara serius coba kejar hikmat itu. Apa sih hikmat? Udah, kita nggak usah pakai bahasa-bahasa yang ribet. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang ribet. Kita pakai bahasa yang sederhana. Apa sih hikmat itu? Kearifan. Sederhana. Kita pakai bahasa yang sederhana. Permulaan dari kearifan ialah perolehlah kearifan. Permulaan hikmat ialah ingini. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dengan apa yang kita punya. Gini, bahasanya itu jadi begini. Ingat ya, permulaan hikmat itu ingini hikmat. Ingini sedemikian sampai kita tuh berani bayar harganya apapun yang kita punya. Kita kasih supaya kita arif. Supaya kita bijak. Ada Pak Arif di sini? Kebetulan lagi nggak ada Pak Arif. Lihat. Jadi permulaan dari hikmat ialah ingini hikmat. Nah, nggak heran coba di dalam sejarah ya ada nama Salomo. Nggak heran kalau Salomo itu adalah brand ambassador dari hikmat. Tiap kali orang ngomong tentang hikmat, tentang kearifan, selalu yang diomongin adalah tentang Salomo. Tapi kenapa dia gitu? Kenapa dia yang dapat hikmat itu? Kenapa? Wah, ternyata nggak heran. Nggak herannya karena gini, nih ya. Firman Tuhan bilang begini. Di Gibeon, ya, di Gibeon, nama suatu tempat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Nah, ini sekarang Tuhan ini Tuhan yang punya segala langit, langit di atas segala langit juga punya dia, bumi dan segala isinya. Dia berfirman. Firmannya begini. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintao mo. Nah, itu bahasa Ibrani lagi. Mintao. Mo, mintao mo. Gitu kan. Ayo, minta mo. Nah, udah. Dia bisa minta apapun. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, yakni ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur
terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Kepada Daud telah diberikan karunia yaitu anak, yaitu aku. Yang sekarang aku menjadi raja. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham. Berikanlah kepada hamba-Mu ini kearifan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hikmat untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Wow. Wow. Dia bisa minta apapun. Tapi yang dia minta adalah hikmat. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Artinya ingini hikmat itu. Salomo nggak ngomong yang lain. Yang dia minta cuma satu yang diperkarakan. Kasih aku hati yang faham, hati yang arif. Wow. Maka sejak itu Tuhan kasih hikmat kepada Salomo jauh lebih banyak daripada siapapun yang pernah berhikmat, dan bahkan kepada Salomo itu dikasih segala sesuatu yang tidak diminta oleh Salomo. Stop di sini ya, saya mau kasih penekanan. Ini kadang-kadang orang pinter nih. Oh kalau gitu kita minta hikmat supaya kita bisa dapat yang plus-plus. Jangan ada main-main begitu. Kita jujur, kita perkarakan di depan Tuhan. Kita serius, kita minta cuman hikmat. Tok. Tapi memang Tuhan nggak khawatir kok kalau dia tahu bahwa orang-orangnya ini berhikmat. Dia nggak akan pernah khawatir untuk limpahin segala macamnya. Plus-plusnya itu dia nggak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena pasti yang dikasih itu akan dipakai untuk kepentingan Tuhan. Kan gitu ya. Pak Ruli, Yuk. mohon maaf, suaranya agak kecil Pak Ruli. Oh, kecil. Iya, Sekarang oke? Belum. masih kurang. Ya ada, tapi kurang kurang seperti yang Cek. pertama tadi Pak. Tes, oke? Di Cek. saya besar itu, Aman ya sekarang ya? Aman Pak. di saya Oke. besar. Oke, ya. Nah, jadi saya ulang, banyak orang yang bandel juga. Mintanya hikmat, tapi pikirannya sebenarnya yang dicari yang plus-plus. Saya percaya bahwa komunitas kita ini nggak model yang begitu. Komunitas kita ini adalah orang-orang yang tulus, yang berani, cuman minta hikmat tok. Cuman saya juga mesti bilang secara fair bahwa Tuhan yang maha dalam segala sesuatu itu bukan Tuhan yang pelit. Dia berani kasih segala sesuatu yang bahkan nggak pernah kita minta, nggak pernah kita bayangin, dia kasih. Karena kalau dia lihat bahwa orang-orangnya ini berhikmat, apa yang perlu dia khawatirkan? Kan nggak ada. Karena pasti yang diminta itu atau yang dikasih sama Tuhan pasti bakalan dipakai untuk kepentingan Tuhan. Gitu kan? Nah, sebelum saya lanjut nih, ada pertanyaan dulu? Kita ngobrol aja kan, jangan tadi hari Minggu udah dengar khotbah kita. Sekarang kita mau belajar kan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya, no problem. Kalau ditunggu-tunggu nanti lupa lagi. Langsung aja ditanya, ya. Ada pertanyaan? Belum? Masih malu-malu? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Nih,
Coba Pak Rudi lihat, suaranya masih kecil, Pak. kecil ya. Iya. Saya lebih gede dari ini nanti jadi feedback apa? Jadi bentar ya. Cek, tes. Ya sedang aja suaranya jelas gitu, tapi kurang Gitu ya. kurang kenceng sih, Pak. Kurang kencang ya. Oke, bentar saya tambahin di sini tapi clipping. Oke, saya udah ya. Gila, Eh, gila. Oke, bentar ya. Oke. Coba kita lihat sekarang betapa hikmat itu penting banget. Coba lihat ini, doa Paulus. Di dalam Kolose 1, Paulus berdoa, ditulis begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami Gila. meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Coba lihat, isi doa Paulus. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan selanjutnya. Itu isi doa Paulus. Segitu pentingnya berdoa hanya untuk hikmat. Mintalah. Tapi apa yang kita minta? Tadi saya udah bilang, Mbak, mungkin ada orang minta hikmat. Tapi waktu kepepet. Dalam kondisi seperti ini kemudian rasanya Allah diem aja. Kayak nggak jawab apa-apa. Tuhan, aku minta hikmat. Bagaimana aku bisa selesaikan masalah ini? Allah diem aja. Kenapa? Karena memang hikmat harusnya diminta bukan karena kepepet. Kalau udah kepepet, udah nggak bisa. Hikmat itu butuh waktu. Hikmat itu dasarnya pengertian. Pengertian itu belajar. Belajar dalam segala hal. Bukan hanya firman Tuhan. Tapi juga pengetahuan yang lain. Keterampilan. Pergaulan. Wawasan yang luas. Jadi nggak bisa hikmat itu langsung dikasih ke waktu kepepet. Hikmat harus diminta sebelum datang masalah. Dan hikmat itu harganya mahal. Dengan segala yang kau peroleh, perolehlah hikmat. Bayar harganya. Segitu mahalnya. Nah, coba kita lihat ya, hikmat. Dalam segala sesuatu itu kan perlu hikmat. Misalnya, soal makan dan minum. Iya, makan dan minum kita perlu memang. Tapi seberapa banyak kita harus makan? Kurang makan salah, makan banyak, kebanyakan. Kan? Ya, segala sesuatu perlu hikmat. Apapun itu. Belum lagi kalau kita ngomong begini. Ada masalah. Ya. Waktu ada masalah, itu ada banyak sudut pandang yang mesti dipikirin. Kadang-kadang orang harus melihat dari sudut pandang diri sendiri. Boleh nggak kita mikir dari diri sendiri? Bisa boleh. Tapi kadang-kadang kita harus melihat dari kepentingan orang lain. Suatu kali lagi, bisa dilihat dari sudut pandang yang luas. Dari sudut pandang yang luas. Seperti burung yang lagi ngelihat ke daratan. Dari sudut pandang yang luas. Seperti pemerintah. Waktu mereka lagi bikin keputusan, mereka harus lihat keputusan dari sudut pandang yang luas. Dan kadang-kadang harus lihat dari sudut pandang yang detail. Gitu. Nggak sederhana. Oke, saya kasih contoh ya. Kita buka sama-sama. Ada satu cerita yang luar biasa tentang noda di Gibea.
Ini adanya di Hakim-Hakim 19. Coba yuk kita buka ya. Kita buka, kita nikmatin sama-sama cerita ini. Ya. Hakim-Hakim 19 dimulai dari ayatnya yang pertama. Suaranya kecil Pak Ruli, kurang dekat mic-nya. Oke, sebentar saya rubah lagi. Sekarang? Nah, kalau dekat mic, lebih Oke, jelas Pak. oke, oke. Di Hakim-Hakim 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-30. Kita nggak baca semuanya, tapi nanti saya highlight beberapa yang penting. Lihat ya. Suatu hari ada seorang Lewi. Oke, siapa Lewi? Lewi itu adalah salah satu suku bangsa Israel yang dipercaya untuk nanganin bait Allah. Jadi ini orang terhormat. Nah, si Lewi ini dia punya gundik. Lucu juga, kok ada Lewi punya gundik. Oke, tapi gundiknya ini rupanya lagi berantem sama dia. Sehingga si gundik pulang ke rumah bapaknya. Udah, dijemputlah sama si Lewi ke rumah bapaknya itu. Dan bapaknya baik banget. Berapa hari mereka di situ, dia bilang jangan pulang dulu, lanjut lagi, nginep dulu. Besokannya dia mau pulang, janganlah, tunggu dulu. Terus sampai beberapa hari dan akhirnya dikasih pulang. Oke. Dalam perjalanan pulang itu, mereka mampir di suatu tempat namanya Gibea. Di Gibea ini punya suku Benyamin, ayat ke-14. Ayat ke-14, ya. Punyanya suku Benyamin. Benyamin ini orang bangsa Israel juga yang terpandang jago perang, jagoan dalam segala sesuatu. Ini orang-orang pemikir yang luar biasa, orang-orang Benyamin. Nah, mereka ngerasa, si Lewi ngerasa aman kalau tinggal di tempat Benyamin, di Gibea itu. Udah nih, waktu mereka sampai di Gibea itu ada satu orang tua yang ngasih tumpangan lah buat mereka untuk tinggal di rumahnya. Ya. Terus waktu mereka baru masuk ke rumahnya si orang tua itu, orang-orang kampung Gibea pada datang, tahu nggak? Datang gedor-gedor. Ya, digedor-gedor. Dia bilang, ini ayat 22. Yuk. Tapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Siapa orang-orang Dursila ini? Orang-orang Benyamin, orang Israel sendiri. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Ya ampun, jahat banget ya. Seperti Sodom dan Gomora. Dan yang mau diincar itu si Lewi loh. Bukan perempuannya, Lewinya yang diincar. Terus ditawarin sama si orang tua itu. Aduh jangan begitulah. Aku punya anak perempuan dan juga ada gundiknya dari si Lewi itu. Masa Lewi mau kamu perkosa? Udah, ini aja anakku deh kamu perkosa. Nggak mau mereka. Udah, nggak mau. Terus, perhatiin di sini. Apa yang terjadi di ayat 25? Tolong baca. Ayat 25 Pak. Ya, Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya ya, dan membawanya kepada mereka keluar. ya. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Saya tanya dulu. Tadi yang diincar siapa? Lewi. Kenapa jadi si perempuan? Nah ya. Nah, catat dulu ini. Ini ada yang aneh di sini nih. Mula-mula yang diincar yang laki loh. Kenapa tiba-tiba orang kampung itu berubah?
Akhirnya si perempuan gundiknya loh yang dikacau. Ini ada pendekatan apa nih dari Lewi ini? Ngomong apa sih Lewi ke mereka ini? Sampai mereka berubah pikiran. Dan kok bisa ya Lewi yang disambut baik sama mertuanya, terus kok bisa yang dia nyerahin perempuan ini? Saya punya istri, nggak mungkin saya serahin perempuan istri saya kepada orang lain seperti itu. Kok bisa ya? Coba baca ayat 27. Ini lebih ngeri lagi nih. Tadi semalam-malaman diperkosa istrinya, ayat 27. Tolong baca lagi deh. Ya, ayat 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, Ya, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan stop. perjalanannya. Pada waktu apa? Pagi-pagi. Tuannya bangun pagi-pagi. Bro, ini gundiknya tadi malam dia serahin ke orang-orang itu, terus dia tidur. Dia tidur. Kok bisa tidur? Ngeri loh si Lewi ini. Orang terhormat yang dibiarin untuk jaga bait Allah, kok kelakuannya begini? Dia tidur. Lalu dia bangun, dia buka pintu rumah, perempuan gundiknya itu tergeletak depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Dia nemplok begitu. Dia udah kecapean, capek, sakit, mau mati. Dan bahkan akhirnya dia mati di situ. Terus tolong kita baca lagi sama-sama. Ayat 29. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Apa yang lagi dikerjain sama si Lewi ini? Dia menghasut. Dia menghasut. Oke, singkat cerita. Di pasal 20-nya ada perang antara orang Israel ngelawan Benyamin. Siapa orang Israel di pasal 20 itu? 11 suku, Pak. 11 suku marah. Mereka bilang hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Ngamuk mereka. Mereka kumpul 11 suku ditambah sama Benyamin. Benyamin disidang. Benyamin disidang, kenapa Benyamin bisa bikin begitu kepada perempuan gundik orang Lewi. Ngamuk mereka. Dan akhirnya terjadilah perang. Tapi karena kurang arif, perhatiin, karena kurang arif. Lihat ya, permasalahan itu kadang-kadang harus melihat dari sudut sendiri-sendiri, kadang-kadang dari sudut orang lain, kadang-kadang harus lihat dari seperti burung yang lihat ke daratan, lihat kadang-kadang harus mikro, harus secara detail. Adakah detail? Ditanyakah Benyamin? Ditanyakah Lewi? Di mana Lewi waktu itu terjadi? Kenapa kamu bisa tidur, Lewi? Nggak ditanya. Nggak detail. Akhirnya puluhan ribu orang mati gara-gara ini. Coba lihat. Permasalahan itu kadang-kadang harus dilihat secara besar, makro, kadang-kadang harus secara detail, kadang-kadang dari kepentingan diri sendiri, kadang-kadang dari kepentingan orang lain. Itu kan kearifan. Berapa sering kita dengar khotbah dan kita bingung nerapinnya. Karena kita suka gini, pokoknya jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi kan kalau kita nggak secara arif nerapinnya, bingung. Karena kenyataan hidup nggak seperti itu. Ya nggak sih?
Lihat ini. Bahkan sebelum mereka mulai maju perang, mereka datang loh ke Tuhan. Mereka di sana bertanya kepada Allah. Pasal 20 ayat 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Siapa yang maju duluan Tuhan? Yehuda. Tapi orang-orang ini nggak ada nanya kepada Lewi. Lewi, kenapa bisa terjadi itu? Nggak nanya. Dan waktu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan jawab. Siapa yang lebih maju? Yang maju duluan? Tuhan jawab. Yehuda. Tapi jangan lupa dong. Ini lagi ngadepin Benyamin. Jagoan perang. Harus ada taktik nggak? Kan harus ada taktik dong. Mereka nggak pakai taktik, nggak pakai apa-apa. Mereka maju nyerang. Andalannya, Tuhan sudah berfirman, maju kita. Begitu maju, puluhan ribu, 25 ribu, 22 ribu orang mati. Nangis mereka, datang lagi ke Tuhan. Mereka nangis. Ayat ke-27, 26. Mereka nangis di depan Tuhan. Berpuasa, pakai puasa lagi. Kasih korban bakaran. Dia nanya lagi, Tuhan serius nggak sih ini? Siapa yang maju? Haruskah kami maju sekali lagi untuk perang? Tuhan bilang, maju. Tapi sekali lagi mereka nggak pakai hikmat. Mereka hantem aja, nggak pakai strategi, nggak pakai apa-apa. Kalah lagi. Dan terus mereka maju perang. Nggak ada kearifannya sampai yang ketiga kali baru mereka pakai kearifan, mereka pakai taktik. Ada yang ngumpan begini begitu, baru mereka menang. Lihat, sebegitu pentingnya hikmat itu, kearifan. Tapi itu yang justru jarang diminta. Padahal Tuhan bilang, mintalah, minta apa aja. Coba tiru Salomo. Dia bisa minta segala sesuatu. Tapi yang dia minta hanya hikmat. Nah, bagaimana hikmat itu bisa didapat? Satu, kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Kita lihat, oh, salah dia. Jangan diulang. Sebisa mungkin jangan diulang. Kedua, kesalahan diri sendiri. Belajar dari situ. Dan yang ketiga, ini yang sering banget banyak orang nih di luaran sana lakuin. Tidak belajar dari kesalahan siapapun. Aku bingung kenapa ya? Kok masih begitu lagi persoalan yang sama lagi? Aduh, kenapa ya? Aku ketemu masalah yang sama, itu lagi, terus-terusan. Coba berhenti dulu sebentar. Coba lihat. Jangan-jangan kalau kesalahannya masih sama, itu lagi. Sebetulnya kita masih ngulangin kesalahan yang sama. Kalau kita masih ngulangin kesalahan yang sama, berarti belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Gitu. Nah, di sini seru juga nih untuk kita ngomong. Emang nggak apa-apa ya bikin salah? Ini juga orang jadi takut nih. Orang takut gini. Orang takut untuk bikin salah. Karena kan mau benar di depan Tuhan. Siapa sih yang mau salah di depan Tuhan? Kita nih mau benar. Akhirnya karena takut salah, akhirnya nggak berani gerak juga, nggak berani maju, nggak berani ngelangkah. Emang nggak apa-apa ya bikin salah? Bapak Ibu, memang kita harus jaga kekudusan. Orang yang rindu cari hikmat seperti Bapak Ibu malam ini, pastilah orang-orang yang tahu bahwa kita harus jaga kekudusan. Karena hanya bagi orang yang kuduslah Tuhan menyertai. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya udah nggak khawatir lah. Bapak Ibu di sini pastilah orang-orang kudus Tuhan.
Tapi sekudus-kudusnya seseorang kan pasti bikin salah. Kita kan bukan makhluk sempurna toh. Jangan khawatir untuk bukan bikin salah. Di Allah dalam kebesarannya yang luar biasa, ngerti isi hati kita. Ketika kita secara serius, kudus, kepengen kudus, pasti ada salahnya. Yang benar, emang begitu. Salomo itu bikin salah, Pak. Waktu dia doa di Bukit Gibeon itu, dia tuh lagi salah, Pak. Salomo tuh gini loh, Bukit Gibeon itu adalah tempat penyembahan berhala. Dia lagi ngorbanin korban untuk penyembahan berhala. Di tempat itu Tuhan datang dan Tuhan nemuin Salomo, dan di situ Salomo minta hikmat. Dia tuh salah. Musa bikin salah nggak? Salah. Tuhan bilang begini ke Salomo di Keluaran 33, yaitu bahwa Musa, kamu pergi, tapi aku nggak menyertaimu, nanti malaikatku yang nemenin kamu. Musa bisa-bisanya ngomong begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Disuruh pergi, Tuhan yang nyuruh pergi. Tuhan bilang, kamu pergi, aku akan kasih malaikatku untuk mendampingi engkau. Musa bilang, enggak Tuhan, jangan suruh kami pergi dari sini jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Kalau bukan engkau Tuhan, kalau malaikatmu, aku enggak mau. Kalau engkau, aku mau. Apa enggak ngeyel namanya itu? Tapi lihat, kenapa Musa bikin begitu? Dia salah. Dia salah. Tapi kudus, kesalahannya tuh kudus. Hatinya tuh bening. Dia bilang begini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Musa tahu bahwa bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau bukan Tuhan yang mimpin mereka, mana mereka bisa selamat? Jadi di dalam hati Musa, walaupun dia bikin salah, di dalam hati Musa, dia berdoa untuk kepentingan orang lain. Dia berdoa supaya Israel enggak binasa. Tapi caranya benar nggak? Nggak benar, salah. Ngeyel kok sama Tuhan. Tapi that's okay. Nggak apa-apa. Dan lihat apa yang Musa dapat. Musa Musa tadinya minta supaya bisa ngelihat wajah Tuhan. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Kalau kamu ngelihat wajahku, nggak bisa, kamu pasti mati. Tapi aku kasih punggungku ya. Keluaran 33, 23. Lihat, salah dia. Tapi dia kudus. Tuhan nggak apa-apa. Ya? Gitu. Nah, catatannya adalah ya jangan tetap bikin salah. Kearifan itu datang dari kesalahan orang lain yang kita pelajari dan tidak ulangi, kesalahan diri sendiri yang tidak kita ulangi, atau ketiga, nggak belajar dari kesalahan siapapun. Bulet di situ terus nantinya. Pertanyaan lagi dulu. Oh, oke. Kalau gitu saya tutup dulu. Nanti mungkin baru tanya. Suaranya Pak Ruli tambah kecil, Pak. Lebih dekat nempel ke mic ya, Pak. Oke. Saya untuk penutup saya mau bilang begini. Kiranya Allah melimpahkan kita semua dengan hikmat.
kiranya mulut kita mengucapkan hikmat dan lidah kita mengatakan hukum, supaya dengan begitu kita makin berharga di hadapan Allah Maha Mulia. Mazmur 37, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Amin. Ya, saya tutup di sini. Monggo kita diskusi. Kita tanya jawab ya. Baik Pak, saya tanya Ya, dulu Pak Ruli. silakan. Ya, silakan Pak. Hikmat itu adalah kearifan Pak ya. Tadi Ya, untuk mendapatkan kearifan itu tidak dalam sekejap saja. Bapak bilang kan mesti ada dasarnya, yaitu pengertian, pengetahuan, juga belajar. Nah, tapi seperti yang dialami oleh orang Lewi, tadi kan Lewi terus sama orang Benyamin mereka berperang. Tetapi kenapa orang-orang itu tanpa bertanya kepada Tuhan langsung main hantam kromo gitu aja, berperang aja. Nah, iya, padahal kan mereka sebenarnya sudah tahu eh, kenapa kok saat itu mereka seolah-olah tidak langsung saja seolah emosional gitu ya, tanpa iya, berpikir panjang langsung wah ini salahnya nih karena diprovokasi karena dipotong-potong nih iya, konfliknya tadi, ya iya, kan? iya, Akhirnya si Lewi ini dia memang memprovokasi. Nah, iya, Nah, satu hal dari sini, padahal mereka berdoa kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tunjukkan maju Yehuda duluan? Nah itu Pak, jadi pertanyaannya kenapa nih? Kok Tuhan nggak kasih hikmat? Ini loh, kamu harusnya bertanya dulu apa masalahnya gitu. Tapi kok iya. Tuhan langsung nggak kasih jawabannya, maju berperang. Nah ini Pak jadi tantangannya Pak. Iya, dalam sampai gini, saya mau jawab pelan-pelan dulu ya, dari belakang dulu ya, dari periode itu. Periode hakim-hakim itu adalah salah satu periode kegelapan di dalam sejarah Israel, di mana orang-orang Israel itu makin hari makin bandel, makin hari makin jauh dari jalannya Tuhan. Mereka hidup suka-suka mereka sendiri. Itulah zaman hakim-hakim itu. Makanya memang ada kejahatan yang seperti itu yang dibikin sama bangsa terhormat, suku terhormat seperti Benyamin. Itu luar biasa memang, di zaman itu luar biasa. Nah, di dalam zaman yang gelap itu, puji Tuhan, mereka masih mau datang dulu kepada Tuhan untuk minta, untuk tanya, Tuhan, siapa yang harus maju duluan? Tumben, gitu. Dan Tuhan kasih jawaban, Yehuda maju duluan. Nah, tapi waktu mereka maju itu mereka harus mikir langkahnya bagaimana, gitu ya. Ini relevan banget kan sampai hari ini. Kalau kita ngadepin masalah, sering banget loh. Tuhan, kita berdoa dan Tuhan jawab. Tapi apakah semua itu harus dijalanin tanpa kita mikir? Haruskah kita saring dulu bagaimana jalannya? Tuhan, harus gimana Tuhan? Ini anakku udah cukup umur untuk menikah. Menikahkah? Monggo, Tuhan bilang. Iya sayang, memang betul. Anakmu juga memang udah matang. Ayo, silakan, nggak apa-apa. Tapi kan kemudian kita yang harus milih. Mau yang seberapa besar acaranya? Mau digelontorin habis-habisan? Besok duit kurang? Yang penting pestanya hebat? Mau yang seperti apa? Kan kita yang nentuin. Apa itu? Tanya lagi ke Tuhan. Mau yang seperti apa? Ya kan kamu yang berhitung anakku. Relevan. Maju. Nggak apa-apa. Tapi ya berhikmat lah. Kamu lagi ngadepin Benyamin loh. Nanti di ujung, memang dihajar itu Benyamin. Tapi apakah harus sampai mati? Harus habis-habisan semuanya. Sampai punah bangsa itu. Suku itu. Tuhan singkirin 600 orang. Jangan dibunuh. Mereka nggak mikir loh.
Mereka kepingin bunuh semuanya. Nah, lihat. Waktu kita lagi ngadepin masalah, misalnya, Tuhan, aku harus marahkah? Marah. Nggak apa-apa marah. Ini kadang-kadang orang-orang Kristen juga salah. Udah, sabar aja. Tenang, diem. Nggak. Kadang-kadang harus marah. Yang terjadi di GBA adalah Tuhan bilang, maju, marah. Tapi seberapa marah? Jangan sampai habis dong suku bangsa itu. Marah-marah, tapi jangan murka. Bedain antara kapan kita marah, kapan kita murka. Itu kan kearifan. Gitu. Ini loh yang mesti kita pinter surfingnya. Hikmatnya gimana ini? Gitu. Ya. Nah, itu memang zaman kegelapan yang luar biasa tuh di antara orang-orang Israel di zaman itu. Luar biasa, parah. Hakim-hakim itu parah. Oke, lanjut silakan pertanyaan lagi. Ya, saya Pak Ruli. Iya Pak. Selamat. Sana Pak. Silakan. Selamat malam Pak. Malam Pak. Saya mau tanya begini Pak, bagaimana kita melihat tanda kalau kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan bahwa itu memang hikmat dari Tuhan. Ini karena saya ini ya mau melakukan atau mau melangkah atau memutuskan sesuatu, saya sudah berdoa terlebih dahulu Pak. Tetapi faktanya saya itu salah langkah. Ini belum lama ini saya ada 2 kejadian yang menurut saya tidak apa ya, sepertinya kurang hikmat. Nah begini Pak, suatu ketika belum ada seminggu ini, saya membeli barang kepada seseorang dan seorang penginjil Pak luar biasa di Palangkaraya. Nah ketika saya membeli barang itu, pas saya ketemu beliaunya di Palangkaraya, saya dari Sampit jaraknya 250 kilo, ketemu Pak luar biasa Pak, ternyata doa saya dijawab. Saya ini perlu untuk anak kuliah saya yang di Bogor gitu. Ternyata Bapak membeli barang saya, tetapi ternyata wah itu puji Tuhan Pak, berarti ini kita diketemukan bukan suatu kebetulan. Tetapi ternyata barang yang saya beli itu saya bawa ke Sampit, nggak laku sama sekali. Jadi pada saat karena apa? Karena kualitas. Nah, jadi itu yang pertama Pak. Tapi ada lagi yang kedua. Saya ini juga, maaf ya Pak, saya ini produsen pakan sapi. Ya, itu saya memerlukan bahan baku itu dari limbah kelapa sawit ya Pak, dari PBS, pabrik kelapa sawit di Kalimantan ini. Nah, saya ini pernah dapat SPK, surat perintah kerja untuk sebagai broker pembeli barang tersebut. Tetapi saya diketemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ketika saya dapat SPK itu karena saya melewati seseorang. Tetapi saya dimonopoli Pak. Ketika mau muat barang tersebut, transportnya harus lewat dia yang menyalurkan saya ketika dapat SPK itu. Tetapi begini Pak, ketika saya serahkan dia, ya oke Pak, bisa aja. Saya sudah meminta dia untuk memuat, bahkan sudah panjar DP uang, dia tidak muat barang saya itu Pak. Dia menyuruh sopir yang lain lagi, truk yang lain lagi. Jadi saya bayar 2, double. Nah sekarang saya putus, saya ganti ke orang lain. Saya subkontrak kepada seseorang. Nah ini mungkin Tuhan temukan kualitas bagus, harga lebih murah. Ternyata apa Pak ya? Suaranya kecil Pak. Oh suaranya kecil. Ya, sekarang gimana Pak? Jelas Pak. Jelas. Oh ya saya dekatkan. Baik. Ternyata ketika saya membayar Pak, ketika ini DO sudah saya tunggu-tunggu dari perusahaan belum keluar Pak DO-nya. Sudah sebulan ini. Akhirnya saya beli barang dari tempat lain yang saya ngesup itu Pak. Nah jadi untuk meminta tanda bahwa ini hikmat dari Tuhan atau tidak seperti apa Pak? Padahal saya juga sudah berdoa. Waktu itu wah ini dapat harga murah, kualitas bagus, dekat lagi perusahaannya. Tapi ternyata kena prank. Saya sudah DP 3%, sampai sekarang nggak dapat barangnya itu Pak. Bahkan saya beli. Pertama Pak, Allah adalah Allah yang Immanuel, amin. Amin. Allah tuh nggak ada sama Bapak hanya waktu Bapak berdoa.
Tapi dia ada sama kita dimanapun kita, apapun yang kita lakuin. Allah adalah Allah Immanuel. Ya, oke. Kalau Allah adalah Allah Immanuel, seringkali dia justru nggak kasih tanda apa-apa, Pak. Jangan khawatir. Nah, kalau kita bicara hikmat, ya, justru jadi pokok cerita adalah bahwa seringkali hikmat itu datangnya dari kesalahan-kesalahan itu, Pak. Hikmat itu dari Tuhan lewat kesalahan-kesalahan, ya. Jadi Allah yang Immanuel itu nggak selalu ngasih tanda. Tapi kesalahan-kesalahan yang kita bikin, itulah hikmat itu dan itulah hikmat Tuhan. Nah, kesalahan yang pertama tadi, mulai dari cerita Bapak. Ini karena pertemanan lewat gereja, hamba Tuhan, dan lain-lain, dan kemudian kita langsung percaya. Puji Tuhan, memang harusnya orang-orang Kristen sesama orang percaya saling melindungi. Itu ya. Tapi Pak, namanya bisnis tetap bisnis, bukan? Harus ada landasan perjanjiannya. Harus ada landasan-landasan ekonomi dan bisnisnya. Jangan lupa itu, Pak. Memang kita kita anak-anak Tuhan, betul. Tapi anak-anak Tuhan itu juga harus tertib dalam perjanjian-perjanjian. Pemikiran-pemikiran ekonomisnya. Jangan karena dia anak Tuhan, kita anak Tuhan, kemudian kita percaya ini barang pasti laku disampit. Nggak ada hubungannya kan, Pak? Betul. Jadi hikmat dari Tuhannya mana? Hikmatnya adalah lain kali, Pak, tetap berdasarkan perjanjian. Gitu ya. Nah, tentang bahan jadi apa segala macam. Hikmatnya di mana di dalam cerita itu? Begini, Pak. Bisnis itu seringkali juga nggak bisa, cuman dasarnya adalah untung. Ketika kita mau cari untung, dimanapun kita pasti ada ruginya. Nah, karena itu yang mungkin salah satu dasar dari berbisnis adalah play safe. Yang safe aja. Kita beli waktu memang truknya udah siap, baru kita bayar. Bayar pada saat semua udah terjadi. Bukan, kemarin saya baru mau pasang filter air. Saya mau pasang filter air, terus orangnya bilang begini, minta tolong bayar ya Pak, 100% di muka. Saya bilang, nggak masuk akal saya Pak, saya bilang. Kalau saya harus bayar 100% di muka. Barang pun belum kamu kirim. Kalau kamu udah pasang, saya bayar. Pasti saya bayar. Saya nggak pernah nakal. Tapi kalau kamu minta saya bayar 100% di muka, saya nggak akan pernah bayar. Nggak jadi aja mendingan. Saya naruh DP nggak masalah. Tapi suruh bayar 100% di muka. Capek. Nanti ngubernya gimana? Kan kadang-kadang perlu begitu juga belak-belakan ngomong. Namanya bisnis. Ya. Jadi hikmat datang dari mana? Pak, satu, kesalahan orang lain. Kesalahan diri sendiri. Dan tidak belajar dari kesalahan orang lain. Dari kesalahan apapun. Kalau kita nggak belajar, nggak terjadi hikmat. Nikmati Pak kesalahan-kesalahan itu. Dan itu datang dari Tuhan. Ya, thank you Pak pertanyaannya. Keren. Terima kasih. Ya, memang keren. Iya. Ya Pak. Ada pertanyaan lain? Ya, Lupa, silakan yang lain. Kadang-kadang Pak seperti ini. Ya. Hikmat dalam keadaan kepepet bisa muncul Pak. Apakah itu dari Tuhan Pak? Dalam situasi yang kepepet, kita butuh. Lalu kita dapat pencerahan itu. Wah ini benar nih. Apakah itu? Padahal kita sudah berdoa. Apakah ini pasti dari Tuhan atau dari yang lain Pak? Oke. Sebetulnya hikmat itu kan datang nggak tiba-tiba ya. Pasti nggak akan pernah tiba-tiba. Tidak pernah. Jadi mungkin ya yang terjadi itu begini. Sebetulnya kita udah collect data. Di dalam pengalaman-pengalaman kita yang lalu kita udah collect data. Kita udah ngumpulin data di pikiran kita. Sehingga waktu terjadi suatu peristiwa kita secara instingtif namanya.
ngambil suatu tindakan dan ternyata tindakan itu benar. Tapi tindakan yang instintif itu dasarnya dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu, gitu. Pak Julius itu dengan usianya punya pengalaman banyak. Begitu ketemu suatu masalah, kelihatannya kayak nggak mikir, langsung ambil cetak gitu. Benar, insting aja. Ya, apakah itu datang dari Tuhan? Yang datang dari Tuhan adalah pengalaman-pengalamannya itu yang datang dari Tuhan. Itu yang membentuk hikmat dari situnya. Nah, tapi momen kita ngambil keputusan itu adalah adalah instingtif kita, data yang udah kita punya, gitu. Ya. Apapun dalam hidup orang percaya, datang dari Tuhan. Nggak ada yang enggak. Tapi pengalaman-pengalaman itulah ya yang lebih menuju kepada itulah penyertaan Tuhan. Momen-momen tertentu kita boleh ngambil keputusan sendiri. Kalau main insting Pak, main feeling gitu gimana Pak? Feeling Jadi juga datangnya dari pengetahuan. nah, Feelingnya dari pengetahuan. Saya sering banget jadi harus pakai feeling. Saya ketemu sama pekerjaan saya advokat. Orang jahat begitu ketemu sama saya minta bantuan pasti tampangnya tampang malaikat. Ceritanya juga cerita malaikat toh. Oh dia nggak salah sama sekali dong. Ya kan, saya cuma satu kali ketemu problem yang datang dengan muka iblis. Jadi orang ini nembak orang, mati. Saya ketemu, begitu saya ketemu, gimana kejadiannya? Iya bro, emang gue tembak. Cuman sekali itu sih. Selebihnya dia bilang nggak ada yang salah, semua nggak ada yang salah. Sejahat-jahat apa orang nggak ada yang salah. Nah, harus main insting dong, feeling dong. Saya harus tahu, baca mukanya, baca gerakan badannya, pelajarin perkaranya, datanya sedikit-sedikit, pelajarin semua, detail semua. Baru kelihatan, lu salah. Itu pun saya pernah ketipu. Saya pikir, ini bener banget nih orang, datanya kelihatannya bener semua. Begitu ke kantor polisi, dia nggak bisa ngomong, diem, sediam-diamnya. Ditanyain polisi, diem. Pak, kenapa jadi diem begini? Saya minta waktu sebentar ya Pak polisi, kita keluar. Kenapa jadi diem begini Pak? Ternyata dia salah loh. Salah juga saya. Tapi dari situ kan kita pengalaman, makin tahu. Oh, ya, oh. Makin arif ke depannya, bukan? Feeling itu namanya. It's okay. Ya, siap. Baik Pak. Bu Jenny, ibu-ibu itu hikmatnya juga banyak. Berapa banyak garam Bu yang mesti taruh di makanan? Itu kan hikmat. Emang diukur dulu, ditimbang, ini 1 gram, ini enggak lagi, rawur. Itu pun hikmat. Hikmat itu bukan cuma orang-orang yang di kantor. Ngadepin suami, ngadepin istri, anak, itu semuanya hikmat. Nah, yang saya permasalahin di sini, minta yuk hikmat itu secara khusus lebih dari apapun. Gitu. Ya. Pak, boleh nggak saya ngomong gini Pak? Ya. Dari mohon dikoreksi Pak ya. Sehikmat orang yang sudah berpengalaman, Ya. sepintar-pintar apapun, mempelajari segala sesuatu. Contohnya seperti Salomo. Bahkan di akhir dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmat adalah awal dari segala sesuatunya. Tapi di ujungnya dia mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia. Apa itu merupakan suatu keputusasaan? Terkadang kita juga mendapatkan, wah luar biasa. Tapi apa yang kita hikmat, kita dapat itu, kadang juga tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Ya mohon pencerahannya saja Pak, ini Pak. Gimana nih Pak?
Bu Rita Wahyu dalam disertasi doktornya bikin penelitian tentang kitab pengkhotbah. Nah, waktu diteliti lewat kitab pengkhotbah, ternyata kata-kata sia-sia itu bukanlah sesuatu yang sifatnya fatalistik. Dan justru pada saat dia pelajari segala sesuatunya, kitab pengkhotbah itu adalah suatu ungkapan syukur bahwa dia pernah ngerasain semua kesalahan-kesalahan itu. Tapi pada akhirnya Salomo adalah orang yang dibenarkan sama Tuhan sekalipun dia pernah bikin salah. Begitu loh sebenarnya ternyata pengkhotbah itu. Gitu. Ya, setuju kalau itu, Pak. Ya. Betul. Ada yang lain, silakan. Satu pertanyaan. Khususan, ya. Pak Ruli. Ya. Itu kalau di mana Amsal 23:23 itu firman Tuhan kan berkata begini, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Berarti apa itu yang dimaksud hikmat dan didikan dan pengertian itu ada harganya ya Pak? Seperti tadi di Amsal 4 tadi ya, di waktu pembukaan kita itu ditulis begini kan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah hikmat, pengertian. Perolehlah hikmat. Jadi artinya apa? Hikmat itu harganya mahal. Untuk Pak Marsana tadi, hikmat yang didapat itu harganya mahal. Hikmat nggak akan pernah murah. Kesalahan itu juga untuk membeli hikmat ya Pak ya? Kesalahan itu untuk harganya membeli hikmat. Iya, iya, iya. Kesalahan pun itu adalah harga kita bayar hikmat. Segitu mahalnya. Tapi yang firman Tuhan ini juga punya suatu pengharapan sebetulnya. Gini, kadang-kadang kita jadi takut untuk ngelangkah, takut bayar harganya. Mahal banget soalnya kan ya. Tapi Tuhan bilang, dengan segala yang kau peroleh pengertian. Tuhan udah tahu harganya mahal. Dan kita kadang-kadang bakalan kehilangan yang kita sayangi. Tapi anakku, kamu aman dalam genggaman tanganku. Asal kamu tetap mintalah hikmat, kamu akan jadi orang yang berhikmat. It's okay. Aku menyertaimu sampai kesudahannya kan. Jadi kalau saya bisa rangkumkan itu mungkin seperti kayak kasusnya Pak Marsana kehilangan, maksud secara materi hilang. Tapi Hilang. Pak Marsana dapat satu pengertian bahwa melalui Yes. kesalahan ini Yes. ada apa ya, ada hikmatnya gitu. Yes. 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 Syukuri aja. Ya. Kejadian seperti itu sering banget di gereja. Saya juga pernah nanganin perkara-perkara yang mirip-mirip kayak gitu. Saling pinjam uang segala macam. Waduh, ribet. Nah, nggak apa-apa saling pinjam uang, saling percaya di antara orang percaya itu normal. Namanya kita mau bantu orang lain toh. Tapi buatlah perjanjiannya. Ada barang jaminannya, cara pengikatannya benar. Semua praktek-praktek normalnya harus tetap berjalan. Jangan campur sentimentalnya. Sentimentalnya ini yang belakangan bakalan ngukul kita. Gitu. Kadang-kadang kalau udah pakai label rohani itu Pak, hamba Tuhan, apa Tuhan, orang tuh jadi apa tuh, jadi apa ya, jadi lengah gitu loh. Iya. Iya. Hikmat mana kalau di situ? Hikmatnya adalah jangan ya toh? Tapi kan malaikat semua udah Pak. Iya, ya biasa itu. Ya kita semua bikin salah, Bu. Gini Bu ya. Mau khotbah nih Bu. Khotbah kita berdoa. Saya berdoa dong Tuhan. Kuserahkan khotbah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya toh? Sebelum bicara lagi nanti, mari saudara kita berdoa. Tuhan biarlah jangan kata-kataku yang keluar, tapi firman-Mu yang keluar dari mulutku. Kan begitu ya? Udah nih ngomong nih Bu. Aba, bla 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 bla.
Saya tuh tiap kali ngomong saya selalu tanya, Tuhan, aku pantas nggak ngomong yang ini? Ngomong ini nggak? Terus yang itu jangan, Rul. Yang itu jangan. Yang itu jangan. Saya bablasin, Bu. Saya padahal udah tahu, jangan, Rul, jangan itu, kalau itu kamu jadi sombong, Rul. Aduh, coba kita keluar juga. Orang nggak tahu, tapi hati ini kan tahu. Aduh, aku bikin salah. Sorry Tuhan. Itu bisa turun dari mimbar tuh saya lemes gitu. Aduh Tuhan, masih salah yang sama lagi, salah yang sama lagi. Tapi nanti aku benerin Tuhan, benerin Tuhan. Dengan segala macam apa yang aku punya, aku pengen benerin. Begitu loh Bu. Sampai segitu detailnya loh Bu. Salah juga, sedih. Ulang-ulang. Ngulang lagi ya. Bandel emang nih. Tapi nggak apa-apa Bu. Tuhan bilang, it's okay sayang, it's okay. Next time ya. Oke. Salah lagi lain kali. Gitu. It's okay. Jangan takut bikin salah. Nah, hikmat itu juga suatu proses panjang. Pasti. Seperti dosa, Bu. Dosa itu juga nggak langsung kejadian dor gitu, nggak. Tapi kecil, 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 terus numpuk, terus. Akhirnya mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu bukan satu perbuatan. Tapi perbuatan yang makin matang, kesalahannya makin salah, mendukakan Roh Kudus, kemudian Allah menyerahkan kita kepada keinginan hati kita sendiri. Itu panjang. Sama, hikmat itu pakai proses, dosa juga pakai proses. Nah kalau begitu, dalam umur yang kita punya ini, pilihan ada di tangan kita. Nambah hikmat, nambah dosa, yang mana? Sama-sama proses kok, dua-duanya. Gitu. Jadi pertanyaan saya di awal tadi, kita udah minta macam-macam sama Tuhan yang hebat. Tapi yuk, kita rubah yuk. Mintalah hikmat. Nah ini. Ada kitab Amsal itu udah mengingatkan ya Pak, kalau memperoleh hikmat itu lebih dapat emas, perak ya. Ya, Tapi mencari hikmat tuh ya. udah nggak mudah. Amsal 4 tuh isinya hikmat tok. Amsal lah, seluruh Amsal itu kidung hikmat itu. Semuanya tulisan tentang hikmat. Jadi segitu pentingnya hikmat sampai ada satu buku sendiri khusus tentang itu. Coba. Segitu pentingnya. Itu makanya doa Paulus juga mengenai hikmat. Hokmah.